Calon Tumbal Pesugihan, Part 19, Keributan. Dinda berjalan kembali dari warung tongseng milik Jaya menuju ke arah rumahnya. Matahari belum benar-benar terbit, karena waktu baru menunjukkan pukul 5:30 pagi saat itu. Beberapa orang yang akan berangkat bekerja menyapa Dinda dan Dinda menyapa balik mereka dengan sangat ramah. Roy terlihat baru akan pergi ke pasar Malangbong untuk berbelanja semua keperluan di restorannya. Ia melihat sosok Dinda yang baru saja berjalan dari arah warung tongseng milik Jaya. Mendadak hati Roy merasakan geram setengah mati, karena tahu bahwa Dinda pasti habis menemui Agil pagi itu. "Kamu dari mana pagi-pagi buta begini, Neng Dinda?" tanya Roy dengan suara yang begitu nyaring. Pak Agung, mantan guru Dinda di SMP, sampai berbalik untuk mengintip dari balik pagar rumahnya ketika mendengar Roy menyebut nama Dinda dengan suara keras. Dinda sendiri hanya menatap sekilas ke arah Roy dan genderuwo peliharaannya, lalu bergegas masuk ke dalam gerbang rumahnya sendiri tanpa menjawab pertanyaan dari laki-laki itu. Ia menganggap pertanyaan yang Roy lontarkan kepadanya adalah sesuatu yang sama sekali tidak penting, sehingga tak wajib untuk ia jawab. Roy tidak perlu tahu mengenai aktivitas di dalam kehidupannya, karena Roy adalah orang asing. "Sejak kapan kamu jadi tuli, Neng Dinda?" Kalau ditanya itu jawab, seru Roy, benar-benar marah. Beberapa orang yang baru masuk ke warung milik Jaya dan akan membeli bubur kacang hijau pun mulai berbisik-bisik tentang Roy yang sering sekali mengganggu Dinda akhir-akhir ini. Suara Roy yang nyaring benar-benar terdengar sampai ke arah jalan raya, karena keadaan pagi itu masih tergolong lebih sepi dari biasanya. Agil yang tadinya masih menyantap nasi goreng buatan Dinda pun langsung keluar dari warung dan melihat ke arah rumah Dinda, tanpa bisa dicegah oleh Jaya yang tengah sibuk membungkus bubur kacang hijau. "Hei, mau apa kamu ganggu-ganggu terus Neng Dinda?" teriak Agil, tak kalah keras dengan suara Roy. Dinda yang baru saja membuka pintu rumahnya pun kembali berbalik saat mendengar suara Agil yang tampaknya begitu marah pada Roy. Rini yang membukakan pintu untuk Dinda juga mendengar teriakan-teriakan itu dari dalam dan langsung ikut keluar ketika melihat Dinda yang tampak panik. Dinda berlari dan kembali keluar dari gerbang rumahnya untuk menahan langkah Agil. "Apa, berani kamu sama saya? Hah?" tantang Roy, yang kini sepertinya mulai sengaja menghasut Agil agar menyerangnya. Agil hampir saja tersulut, jika saja Dinda tidak cepat menangkap tubuhnya dan mendorongnya sampai ke depan masjid. "Jangan tersulut Kak Agil, jangan tersulut," pinta Dinda sambil mengeratkan pelukannya. "Tapi dia terus-menerus mengganggu kamu, Neng." Agil masih juga merasa marah. "Udah Kak, udah. Dinda baik-baik aja, jangan tersulut emosi hanya karena mendengar tantangan dari laki-laki itu," bujuk Dinda, yang saat itu menahannya sampai harus memeluk tubuh Agil agar tak lagi maju ke arah Roy. Agil pun mulai melunak saat sadar bahwa Dinda kini tengah memeluk dirinya untuk pertama kali. Roy melihat apa yang Dinda lakukan kepada Agil untuk meredam emosinya. Hal itu membuatnya kembali hendak melangkah untuk memancing emosi Agil, agar Dinda melepaskan pelukannya dari tubuh Agil. "Neng Hesti, urus suami kamu," teriak Rini yang baru saja sampai di pagar, agar Roy juga menghentikan langkahnya. Roy menatap Rini dengan tajam untuk menakut-nakuti Rini. Namun sayang, rencananya menakut-nakuti Rini sama sekali tidak berhasil, karena Rini saat ini membalas tatapan Roy dengan jauh lebih kejam. "Apa kamu lihat-lihat, laki-laki tua bangka tidak tahu diri? Udah punya istri masih juga gangguin anak gadis orang. Enggak punya harga diri, enggak tahu malu," umpat Rini yang sudah terlanjur naik pitam. Hesti pun berlari keluar dengan wajah penuh tanya.
Ia mendengar keributan saat sedang membersihkan ruang tamu, serta ia mendengar namanya disebut-sebut dengan lantang dari luar. Keluarnya Hesti dari rumah bertepatan dengan datangnya Denny dari arah warung milik Jaya, yang segera berhenti tepat di belakang Agil dan Dinda. Saat Hesti telah berada di luar pagar rumahnya, Rini pun menatapnya dengan tajam. "Hei, urus baik-baik suami kamu, jangan biarkan dia mengganggu anak gadis orang. Dan juga kasih tahu sama dia, jangan sok-sokan mau sulut emosi Kak Agil. Jangan bertingkah seperti anak kecil saat umur dan mukanya udah terlihat tua serta keriput. Dinda itu sayangnya cuma sama Kak Agil, dan dia enggak akan pernah mau jadi istri kedua laki-laki tua bangka kayak suami kamu itu. Bilang juga sama dia, jangan pernah mimpi mau punya 2 istri, karena punya 1 istri aja dia enggak mampu urus dengan benar," tegas Rini, tak main-main. Agil kini menatap Dinda yang masih memeluknya dengan erat, setelah ia mendengar apa yang Rini katakan tentang Dinda. Perasaannya mendadak dipenuhi dengan kebimbangan, antara merasa marah terhadap Roy dan juga merasa hangat akan satu perasaan di dalam benaknya terhadap Dinda. Dinda sendiri malah memucat di tempatnya, akibat Rini yang keceplosan bicara. Ia berusaha mati-matian berharap agar Agil tak fokus pada apa yang baru saja Rini katakan tentang perasaannya. Kini Rini pun kembali menatap ke arah Roy dengan garang, meski sekarang dia sudah merasakan hawa dingin di sekitarnya karena jaraknya terlalu dekat dengan laki-laki itu. "Kamu juga, sekali lagi saya lihat kamu mencoba dekati Dinda dan ikut campur urusannya dengan Kak Agil, akan saya laporkan kamu ke polisi. Saya enggak akan segan-segan membuat kamu mendekam di penjara kalau kamu mencampuri urusan pribadi Dinda dan Kak Agil," bentak Rini. Pak RT keluar dari rumahnya tak lama kemudian setelah mendengar keributan yang dikabarkan oleh beberapa tetangga melalui ponselnya. "Ada apa ini? Kenapa ada ribut-ribut padahal masih pagi?" tanya Pak RT. "Ini Pak, laki-laki bernama Roy ini terus-menerus mengganggu Dinda. Dia sok-sokan melarang-larang Dinda dekat sama Kak Agil. Dia juga dengan tidak tahu malu meminta Dinda untuk jadi istri keduanya. Dan pagi ini dia teriak-teriak kesetanan karena Dinda baru aja pulang setelah mengantar sarapan untuk Kak Agil dan keluarganya. Tolong ditegur Pak. Jangan sampai saya laporkan dia ke polisi kalau saya udah muak sama kelakuannya. Saya tidak main-main dengan ancaman yang saya ucapkan barusan," jawab Rini, sambil menunjuk-nunjuk wajah Roy dengan berani. Denny memperhatikan Rini dan semua tindak tanduknya yang tampak sangat garang pagi itu. Diam-diam ia merasa takjub dengan keberanian wanita itu di hadapan Roy. Wanita itu tampak tidak gentar sama sekali meskipun Roy saat ini tengah menatapnya dengan tatapan seakan telah siap membunuh. "Baik Nak Rini, akan saya tanggapi laporan ini dan akan saya berikan teguran pada Pak Roy agar menjauhi Neng Dinda," janji Pak RT. "Terima kasih, Pak," ucap Rini sambil menjabat tangan Pak RT dengan tegas. Rini kini menoleh ke arah Denny dan Dinda, memberi mereka tanda untuk segera membawa Agil pergi dari sana. Denny dan Dinda yang melihat tanda dari Rini pun segera membawa Agil kembali ke warung milik Jaya. Rini sendiri kini memilih menunggui Dinda di gerbang rumah agar Roy tidak kembali berbuat macam-macam. Pak RT dan Hesti berupaya menarik Roy agar menjauh dari rumah Dinda. Mereka tak mau Rini benar-benar melakukan ancamannya, yaitu melaporkan Roy ke polisi. Pak Agung keluar pagar tak lama kemudian setelah Roy masuk ke rumahnya bersama Hesti. Pak RT tak segera pulang dan lebih memilih berdiri sejenak di depan gerbang rumah Pak Agung. "Aduh, si eta enjing keneh tos milarian masalah. Geningan masih keneh siga bahla kalakuanana teh, aduh, si itu masih pagi udah nyari masalah."
Ternyata masih aja kayak dulu kelakuannya tuh, ujar Pak RT, menggunakan bahasa Sunda agar Rini tak mengerti. Puguh tibahlah oge parantos kitu, Pak RT. Matak wajar Ari Agil teh ambek pisan lamun Neng Dinda digagaro mah. Parantos tibahlah kalakuana kitu ku abdi ditingali teh. Ngan aya nu benten ayeuna mah. Neng Dinda teu siga Neng Hesti, Neng Dinda leuwih percaya ka Agil, memang dari dulu juga sudah seperti itu, Pak RT. Makanya wajar kalau Agil itu marah sekali kalau Neng Dinda diganggu. Sudah dari dulu kelakuannya begitu setelah saya perhatikan lebih jauh. Tapi sekarang ada yang beda. Neng Dinda tidak seperti Neng Hesti, Neng Dinda lebih percaya pada Agil, balas Pak Agung. Rini mengerti apa arti pembicaraan antara Pak RT dan Pak Agung, meski ia tak bisa mengucapkan bahasa Sunda. Dinda sering mengajarinya sejak awal mereka bersahabat dulu agar Rini mengerti dengan obrolan orang lain yang berharap Rini tak mengerti dengan obrolan tersebut. Ternyata memang sudah sejak dulu Roy dikenal bersifat buruk seperti itu oleh banyak orang. Hanya saja, banyak orang juga yang tak berani menegurnya. Berbeda halnya dengan Rini, ia jelas tak perlu merasa takut jika itu hanya berhadapan dengan Roy. Lain halnya jika ia harus berhadapan dengan makhluk halus, yang mana hal itu akan lebih ia serahkan kepada Dinda. Di warung tongseng, Dinda kini sedang menatap Jaya dengan raut wajah ketakutan. Ada perasaan bersalah yang menyerang dirinya setelah terjadi keributan antara Agil dan Roy. Maafin Dinda, Mang. Ini salah Dinda. Andai Dinda enggak kesini tadi, Roy pasti enggak akan bentak-bentak Dinda dan Kak Agil pasti enggak akan tersulut emosi, tuturnya, lirih. Jaya menatap Dinda dan paham betul kalau Dinda sedang merasa bersalah terhadapnya. Ia pernah menghadapi itu sebelumnya, sehingga tahu dengan pasti bahwa rasa bersalah itu adalah sifat alami yang Dinda miliki. Dinda akan selalu lebih menyalahkan dirinya sendiri jika terjadi hal yang buruk, agar Agil tidak dimarahi oleh Jaya. Neng, jangan nangis. Ini bukan salah Neng Dinda. Mamang enggak nyalahin Neng Dinda. Mamang paham dengan situasinya tadi dan alasan kenapa Agil sampai marah besar. Ini sepenuhnya salah Roy, bukan salah Neng Dinda, bujuk Jaya agar Dinda tidak menangis. Denny merangkul adiknya di dalam kamar dengan tegas. Udah, redam emosi kamu. Kasihan Neng Dinda kalau sampai dia menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab emosinya kamu saat ini. Kamu enggak mau Neng Dinda berhenti datang ke sini dan menjaga jarak dari kamu kan? Kalau kamu enggak berhasil meredam amarah, maka Neng Dinda pasti akan menjauh dengan tujuan agar amarah kamu tidak tersulut lagi. Dan udah jelas kalau Roy akan merasa jadi pemenang lagi kali ini, karena dia pikir sudah berhasil memisahkan kamu dari Neng Dinda seperti saat dia memisahkan kamu dari Neng Hesti. Kamu mau Roy benar-benar menjadikan Neng Dinda sebagai istri keduanya? Tanya Denny. Mana mungkin Agil mau begitu atuh, Kak? Agil jelas enggak mau. Kalau begitu kamunya jangan rapuh. Jangan sedikit-sedikit emosi. Jangan sedikit-sedikit mau ngajakin si Roy berantem. Umur kamu itu udah tua. Udah bisa kena pasal kalau dijebak sama Roy dan dilaporin ke polisi. Udah sana, temui Neng Dinda dan antar dia pulang biar aman dari si Roy, titah Denny. Agil pun mengangguk pelan, lalu keluar dari kamar dan menatap ke arah Dinda yang berada di luar, yang ternyata sudah menangis meski Jaya berusaha membujuknya untuk tidak menangis. Neng, udah ya, Kak Agil enggak marah lagi, kok. Ayo, Kak Agil antar Neng Dinda pulang. Nanti takutnya Neng Rini nungguin di luar terlalu lama, bujuk Agil. Dinda pun mengangguk, sambil mengusap air matanya sampai benar-benar berhenti.
Agil menggandeng tangan Dinda dengan lembut, kemudian mengantarnya pulang. Salah seorang pembeli yang tengah makan di sana kini menatap ke arah Jaya. Neng Dinda itu pikirannya bagus ya, Mang. Enggak kayak Neng Hesti waktu dulu. Waktu Roy cari-cari masalah sama Agil, Neng Hesti malah lebih belain Roy dan membuat Agil malu. Yang ini mah kayaknya jauh beda dari Neng Hesti. Tetap memilih bertahan di samping Agil. Jaya hanya bisa tersenyum dan mengangguk untuk membenarkan pendapat itu. Dinda jelas berbeda dari Hesti, dan dari dulu ia sudah tahu akan hal itu. Bahkan almarhumah istrinya juga sering mengatakan tentang berbedanya Dinda dari anak perempuan lain yang mereka kenal. Sayangnya, dulu aku yang tidak tahu kalau Dinda menyukai Agil dan sempat mengutarakannya. Andai aku tahu, mungkin akan kunasehati Agil untuk tidak memilih wanita yang salah, batin Jaya. Denny menatap ke arah bapaknya, dan Jaya menyadari kalau dirinya tengah ditatap oleh Denny. Neng Dinda mati-matian menahan Agil agar tidak maju ketika ditantang sama Roy. Pak. Dia memeluk Agil kuat-kuat dan lebih membiarkan Neng Rini yang menghadapi Roy. Itu bentuk kerja sama tim, dan Neng Dinda lebih memilih untuk menenangkan Agil daripada mengurus tingkah laku Roy serta bentakannya yang kasar. Jelas Denny yang menyaksikan sendiri kejadiannya. Jaya pun mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia paham dengan apa yang Denny ceritakan kepadanya. Dari dulu Neng Dinda memang begitu terhadap Agil, dan dia ternyata tidak berubah sampai hari ini. Almarhumah emak kamu juga tahu mengenai hal itu. Dia dulu sering melihat sendiri bagaimana Agil dilindungi oleh Neng Dinda ketika sedang bermain di lapangan kecil depan rumah Pak RT. Bahkan, almarhumah emak kamu pernah bilang sama bapak, bahwa bapak nanti enggak perlu kaget kalau melihat Neng Dinda akan melindungi Agil meski Agil sudah dewasa sekalipun. Neng Dinda tetap akan melakukannya, karena entah bagaimana Agil adalah pusat dari seluruh dunia yang Neng Dinda paling harapkan, ungkap Jaya, sambil mengelap mangkuk yang baru selesai dicucinya. Denny ikut memahami hal itu, dan mulai ikut memikirkannya. Aku juga menyadari itu, dan bahkan aku sering melihat apa yang dulu pernah almarhumah ibu lihat dari Neng Dinda ketika bersama dengan Agil, batin Denny. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.